telah memaparkan tentang apa itu Lailatul Qadar, bagaimana dalil-dalil yang menjelaskannya dan seperti apa fenomenanya, juga yang terlebih penting lagi adalah bagaimana ketika seorang mukmin memperolehnya insyaallah. Dalam kesempatan kali ini kami persilakan Bapak, Ibu-ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, kami berikan kesempatan, silakan. Waktunya bisa dimanfaatkan. Bagus sekali ini untuk kita bisa menanyakan beberapa hal kepada guru kita. Mungkin ada yang mau masih penasaran. Mumpung ada Ustaz Dimyati, tafadhol. Dari Irfan boleh, dari Ahmad juga boleh, silakan. Yang menambahkan dan melengkapi. Menambahkan dan melengkapi juga dipersilakan. Ini ada pertanyaan nih. Kameramen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pernah dikatakan bahwa Al-Quran yang pertama kali turun itu terjadi kan tanggal 17 Ramadan katanya gitu. 17 Ramadan. Tapi kebanyakan sekarang dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi seperti tadi dibilang tanggal 27 Ramadan. Bagaimana itu memahaminya? Bagaimana memahami dua pemahaman yang kesannya berbeda itu ya? Ya, baik. Pak Mun. Jadi sebagaimana kita baca dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Masih ingat tadi bagaimana ungkapan Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat yang pertama? Apa kata beliau? Ibnu Abbas mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu melalui dua tahap. Yang pertama adalah tahapan diturunkan secara sekaligus sempurna 30 juz 114 surat dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ya. Jadi langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita, langit lapisan pertama, itu diturunkan secara sekaligus, dan itu terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Adapun kemudian 17 Ramadan itu adalah merupakan awal turunnya Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Alaq. Ya, mungkin para ulama kenapa kemudian nuzulul Quran itu diperingati 17 Ramadan, itu melihat kepada ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama, mungkin difahaminya itu terjadinya pada 17 Ramadan. Maka kemudian peringatan nuzulul Quran itu seringkali dilakukan pada 17 Ramadan. Seperti itu barangkali, Pak Mun, insyaallah. Atau ada yang menambahkan? Silakan. Yang punya pernah dengar, pernah baca dan seterusnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Pak Dr. Supriyadi, teman-teman. Mau nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kajian Ustaz, salah satu ciri tadi kan disebutkan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kan salah satunya yang memenuhi kriteria surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya. Salah satu tentunya ada tambahan ayat-ayat lain di surat-surat yang lain. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ketika 11 bulan berikutnya itu mampu meningkatkan ibadah sebagaimana bulan suci Ramadan. Nah, itu bagaimana caranya mempertahankan ibadah di bulan-bulan lain seperti bulan Ramadan, Ustaz? Karena kadang-kadang suasana Ramadan itu tidak sampai bertahan 1 bulan, kadang 2 pekan itu sudah berubah ini kita. Pola hidup kita, pola ibadah kita, semangat tilawahnya dan lain-lain. Itu Ustaz pertanyaan. Baik, bagaimana mempertahankan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Ustaz Supriyadi itu kalau saya kemudian
kemudian menjawab sama seperti seperti Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika salah seorang sahabat yang bernama Hanzalah itu pernah mengatakan begini, bahwasanya kalau saya di hadapan Rasulullah itu seakan-akan surga di depan mata saya, neraka di depan mata saya. Surga di depan mata saya, sehingga kemudian saya termotivasi kuat untuk bagaimana saya bisa masuk surga dengan cepat. Neraka di depan saya, bagaimana saya bisa menjaga diri saya agar terhindar dari neraka itu. Maka ketika di hadapan Rasul itu kata Hanzalah, apa yang saya rasakan itu seakan-akan surga dan neraka ada di depan mata saya. Tapi ketika saya kembali ke rumah, ketemu istri, ketemu anak dan seterusnya, itu suasana itu langsung berubah. Itu baru di depan Rasul kemudian pulang. Itu sahabat. Ternyata apa yang dikeluhkan oleh sahabat Hanzalah, kata Abu Bakar, kalau gitu juga sama. Kira-kira begitu. Kemudian dua-duanya menghadap Rasulullah SAW, menceritakan apa yang mereka rasakan. Kemudian kata Rasulullah SAW bahwasanya manusia itu memang saatan-saatan, sesaat-sesaat. Kadang dia dalam kondisi prima, kadang dia berada dalam kondisi fit, kadang dia berada dalam kondisi turun dan seterusnya. Tapi yang paling penting saya masih ingat bahwasanya jangan sampai turunnya kita itu sampai kepada titik nol. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai ketika kita turun, ya, semangat kita, kendornya kita sampai kepada titik nol. Kalau sudah begitu sangat rawan sekali. Nah, bagaimana menjaga 11 bulan yang akan datang? Ramadan ini memang iklimnya sangat luar biasa, ya. Sholat kita bisa berjamaah hampir setiap waktu. Kemudian sholat malamnya juga hampir setiap malam. Kalaupun kita nggak bisa berjamaah, kita bisa melakukannya sendirian. Kemudian tilawah Quran juga meningkat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga supaya stamina itu tetap terjaga? Ya, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan selama Ramadan ini, bagaimana kita bisa pertahankan. Kembali seperti tadi dari awal, bahwasanya kita harus senantiasa memahami kaidah tentang sebuah atau segala sesuatu, yaitu tentang kaidah ahamiyatul ilm. Ketika kita mengatakan ilmu akidah itu penting, maka kita melihatnya dari dua sisi. Yang pertama dari objeknya, dan yang kedua dari manfaat yang kita dapatkan. Ketika kita melihat Ramadan itu sebagai bulan yang penting, maka kita melihat objek yang dibicarakan dan tema-tema yang ada dalam Ramadan, dan kemudian manfaat yang kita dapatkan ketika kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Termasuk bagaimana cara kita untuk menjaga supaya 11 bulan yang akan datang ini bisa dalam keadaan baik, dalam keadaan stabil. Tentu stabil dalam pengertian yang sempurna sebagaimana Ramadan tentu mungkin agak sulit bagi kita, ya, sulit. Tapi setidaknya bagaimana supaya keadaan-keadaan kebaikan yang kita dapatkan selama Ramadan kita bisa jaga, jangan sampai turunnya amat sangat jauh. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi bagaimana kita menjaga? Ya tentu kita harus ingat bahwasanya apa yang kita lakukan harusnya di bulan-bulan yang lain juga. Bahkan Syawal itu secara makna artinya peningkatan. Yang kita mulai dengan berpuasa sunnah selama 6 hari. Diharapkan dengan 6 hari itu kemudian menjadi bekal-bekal kita tuh di bulan-bulan berikutnya insyaallah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah bahwasanya hampir di setiap bulan itu ada momen-momen di mana kita punya kesempatan untuk mencas diri kita. Ya, habis bulan Ramadan kita ketemu dengan Syawal. Syawal ada puasa 6 hari. Kemudian ketemu dengan bulan Zulqa'dah, kemudian nanti Zulhijjah, itu juga merupakan sarana yang bisa kita pergunakan untuk kembali meningkatkan kualitas diri kita.
dan hampir setiap bulan kita ketemu dengan momen-momen semacam itu, maka kita jadikan momen itu untuk selalu menjaga dan memelihara diri kita agar dalam kondisi baik, insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, sepertinya dari akhwat ada pertanyaan, silakan. Khawatir mikrofonnya agak kurang ini, maju aja sedikit Bu atau Mbak. Nyampe. Tadi ada yang bertanya? Jadi nggak? Nunjuk aja dia. Apanya? Aja dia. Tadi ada yang nunjuk nggak? Sudah Mas, awal nggak Jas? Maaf, saya pikir ada yang itu. Kalau tidak lagi, masih ada lagi mungkin? Oh, antum, dapat tahu. Mudah-mudahan. Tiga masih maksudnya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kalau gitu padatnya pembahasan tentang Lailatul Qadar. Mungkin ini ada beberapa ada yang bertanya juga gitu teman-teman. Kalau Qadar itu kan kalau ibadah pada malam itu sama dengan 1000 bulan. Nah, bagaimana kalau kebalikannya, bermaksiat pada bulan itu, pada malam itu, apakah maksiatnya itu ditingkatkan juga gitu, berlipat-lipat menjadi seperti 1000 bulan gitu. Mungkin kalau ada literatur seperti itu, mungkin pada malam itu orang tidak akan mau bermaksiat gitu. Kalau memang itu ada. Kemudian yang kedua, tadi sebutkan untuk ciri dari malam Lailatul Qadar itu paginya ya, seperti kalau tadi matahari bersinar, namun tidak terlalu panas gitu ya, adem. Nah, apakah pada malam harinya suasana bagaimana Ustaz? Jadi mungkin ya mudah-mudahan juga semua yang berada di sini mendapatkan malam Qadar itu ya, pada malam harinya itu ada sesuatu yang atau suasana yang berbeda dengan malam sebelumnya. Mungkin ada literasi atau ada literatur bisa dijelaskan maksudnya. Ada yang bisa bantu jawab berkaitan dengan pertanyaan pertama? Orang beribadah di bulan itu di malam Lailatul Qadar, kemudian dilipat gandakan nilai ibadahnya menjadi 1000 bulan, 83 tahun. Apakah ketika melakukan maksiat di malam tersebut juga akan dilipat gandakan dosanya menjadi sebagaimana halnya orang mendapatkan kebaikan? Ada yang pernah baca, pernah dengar, pernah menyampaikan dan seterusnya? Iya. Yang pasti Allah hanya menyebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Adapun kalau kemudian orang melakukan kemaksiatan di malam itu, maka kalau kita kembali kepada sebetulnya ketika Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, itu tujuannya adalah agar kita memiliki perhatian yang begitu besar tentang malam itu, sehingga ketika yang ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam rencana-rencana kita, itu adalah hal yang bagaimana kita melakukan ibadah dengan baik, dengan benar, dengan banyak, dengan berkualitas, maka tentu nanti keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat itu akan menjadi semakin mengecil ya, keinginannya. Maka diharapkannya seperti itu, maka kemudian diberikan motivasi seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalkan berkaitan dengan pertanyaan tadi apakah akan dilipat gandakan dan seterusnya, maka tentu saja untuk menjawab itu juga harus dengan landasan ya, bukan dengan kira-kira. Tapi kalau secara umum dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang rahmat begini ciri-cirinya, kemudian Allah juga ya, atau Islam juga mengajarkan tentang pemahaman kebalikannya ya, pemahaman kebalikannya, mafhum mukhalafahnya. Kalau orang beriman itu cirinya begini, maka orang yang tidak beriman juga ada ciri-cirinya. Boleh jadi juga ketika orang melakukan kemaksiatan di malam itu, karena Allah menyebutkan malam itu adalah malam yang istimewa. Tadi di awal saya sampaikan Lailah Mubarakah, kemudian Lailah Mukarramah.
kemudian orang melakukan dosa dan maksiat pada saat itu. Kalaupun umpamanya tidak dilipat gandakan sebagaimana orang melakukan maksiat selama 83 tahun di bulan-bulan yang lain, paling tidak ya, dosa yang dilakukan pada malam itu bisa jadi nilainya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Baik. Cukup? Hah? Malam harinya. Ciri malam harinya. Ciri malam harinya diantaranya juga ulama mengatakan suasananya malam itu suasananya dingin, ada sejuk dan seterusnya. Bukan suasana yang misalkan panas. Kan kadang-kadang kita mengalami ada satu malam tertentu misalnya suasananya agak panas dan seterusnya. Maka mudah-mudahan ketika kita mengakhiri Ramadan ini dengan Asyura awakhir ini dengan sama-sama berupaya mencari Lailatul Qadar, karena memang malaikat turun itu membawa rahmat, membawa keberkahan. Maka mustahil kalau kemudian pada saat rahmat dan keberkahan turun itu terjadi keonaran-keonaran dan terjadi hal-hal yang membawa kepada keresahan umat dan masyarakat. Ya, jadi cirinya seperti itu, suasananya tenang, teduh dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kajian ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa masuk dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, ya, menyelamatkan kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyul hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'anil 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya fa'alul lima yurid aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa la tadri biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.